Itu kalau mau bepergian terus dihadang ular, apakah itu mau pertanda sial atau itu gimana? Menurut Pak Imam itu gimana? Apakah mitos? Jumpa lagi sahabatku di channel Den Polang. Hari ini saya lagi nggak mancing dulu karena cuacanya belum stabil. Hari ini saya lagi main ke tempatnya reptiler Cilacap Timur, yaitu Pak Imam Mulo. Nah, di sini beliau lagi di badannya ada ular, nggak tahu saya ular apa, nanti kita tanya-tanya. Kenapa saya sering ke tempatnya Pak Imam? Karena saya sering berkegiatan di outdoor, di alam liar, itu kadang-kadang sering menjumpai beberapa jenis ular dan saya itu nggak tahu ular itu berbahaya atau enggak, saya juga kurang tahu. Nah, makanya saya sering-sering main ke tempatnya Pak Imam Mulo. Nah, Pak Imam Mulo sendiri juga punya channel YouTube ya teman-teman ya, namanya Imam Mulo. Bisa dikepoin di channelnya Imam Mulo, itu banyak edukasi tentang reptil, terutama ular. Nah, di sini ada ular warnanya kuning ini teman-teman. Ini kalau boleh tahu ini namanya ular apa Pak Imam? Ini Reticulatus albino. Oh, ini jenisnya masih sanca ya? Ya, sanca piton lah ya, piton tapi albino. Bisa lebih dekat lagi teman-teman. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini kalau untuk orang awam pegang ini bahaya nggak Pak? Ini kan ular nggak berbisa ya, nggak berbisa. Iya. Dan kebanyakan kalau hasil breedingan itu nggak begitu galak lah ya, nggak begitu galak. Jadi kalau ini yang bentuknya seperti ini ya hasil breedingan ini ya, bukan dari alam asli ya? Kebanyakan pasti hasil silang-silangan ya, silang-silangan, nggak langsung normal terus kawin dengan normal. Lahir albino itu melalui proses biasanya apa yang dulu sulfur dulu, yang semi albino dengan semi albino, nanti salah satu hasilnya ada yang albino lah ya. Berarti di alam liar ini nggak ada ya yang bentuknya langsung seperti ini, nggak ada ya? Ya seandainya ada karena leukistik, putih tapi matanya hitam. Gitu, matanya hitam. Nah, ini teman-teman, ini jadi ular retik. Ini nggak berbisa, tapi kalau berbahaya ya bisa saja berbahaya. Boleh saya pegang nggak Pak ya? Boleh. Ini untuk ukurannya berapa meter ini kira-kira? Baru 2 meter ya? 2 meter kurang dikit. 18 180. Kalau untuk sebesar ini biasanya umur berapa ini? Ya setahun lah, setahun. Secara normal setahun. Satu tahun ya. Untuk pemberian makannya sendiri biasanya apa Pak Imam? Kalau kita ular latih seperti ini. Kita latih kepala ayam ya. Kepala ayam. Biar ngirit. Ngirit. Kalau kita masih ayam kan mahal, ayam kampung kan mahal. Kalau umpan hidup berarti jarang ya kalau untuk dipeliharaan ya? Iya, karena kita ngirit anggaran ya. Tapi sebenarnya doyan ya kalau untuk senang sekali ini ya, seperti tikus. Tikus apapun senang. Tikus puyuh, ayam jantan itu senang. Tapi biar kita ngirit apa ya, karena kita banyak. Kalau kita pakai ular pakai ayam ya habis. Puluhan ayam lah ya. Nah, ini kan ularnya cantik banget ya Pak Imam ya. Ini biasanya ada yang jual nggak sih? Ya, kalau ular-ular seperti ini. Di onlinean kadang tetap ada. Oh, ada. Ini kisaran harga berapa ya kalau boleh tahu? Biasanya loh. Sekitar ini kalau betina sekitar 2 jutaan. Kalau betina sama jantan mahal mana sih? Mahal betina. Oh, mahal yang betina malah teman-teman. Kebanyakan kalau jantan karena terlalu banyak. Ini teman-teman. Ini warnanya bagus banget sebenarnya, saya suka. Cuma albino ya. Saya sebenarnya paling penakut loh sama ular loh teman-teman. Karena saya takut jadi banyak-banyak belajar tentang ular lah. Tapi untuk kalau ular berbisa ya mohon maaf saya nggak sama sekali nggak berani. Nah seperti ini. Ini lucu-lucu ya, unyu-unyu. Nah mitosnya ya Pak Imam, ular itu katanya nggak bisa nggak bisa jinak sama yang punya ya? Apa gimana? Bahasa lainnya untuk hati-hati, biar teman-teman hati-hati itu nggak ada ular yang jinak bahasanya gitu loh. Biar kita hati-hati, masalahnya sejinak-jinaknya ular tetap suatu saat muncul karakter aslinya. Oh iya. Contohnya kalau di kandang ya kita ngasih makan itu kadang-kadang karena ular lapar itu kadang-kadang agresif. Insting aslinya keluar. Nyamber gitu loh. Itu kalau kita nggak ngertinya ular jinak, kita masuk dengan tangan karena kena tangannya. Tetap. Walaupun sejinak-jinaknya ular tetap nggak dikatakan jinak lah ya. Jinak karena nanti jadi nggak hati-hati suatu saat ada masalah biasanya gitu. Suatu saat ada masalah. Mau tanya lagi nih Pak Imam, kan kalau orang di tempat saya lah, orang Jawa khususnya,
Itu kalau mau bepergian terus dihadang ular, apakah itu mau pertanda sial atau itu gimana? Menurut Pak Imam itu gimana? Apakah mitos atau fakta seperti itu biasanya? Itu keyakinan sih ya. Oh, keyakinan. Karena repot kita memisahkan antara keyakinan. Kalau udah orang punya keyakinan itu kadang terjadi sih ya. Oh iya. Jadi ya kalau secara pendapat saya ya jangan diyakini lah ya. Karena Apakah ular ini pembawa sial atau gimana? Katanya kalau mau bepergian terus Tanda-tanda di jalan kita melihat ular gitu, katanya mau sial gitu. Tapi sebenarnya ya nggak tentu juga sih, ya, tergantung keyakinan masing-masing. Kalau saya sih di nggak pakai itu Ustaz, kalau saya. oh iya iya. Kita anggap biasa. Masa Mungkin secara umum untuk pertanda hati-hati aja ya Pak ya. iya, betul. Sebentar lah, sebentar lah. Monggo Pak. Oh iya monggo. Jadi untuk masalah yang tadi itu hanya kepercayaan teman-teman. Kalau mau bepergian terus kita dihadang ular itu mau sial itu ya bisa enggak, itu yang jelas untuk kita untuk berhati-hati mungkin seperti itu. Jawanya kan orang Jawa kan begitu. Iya. Seperti kayak makan nggak boleh di pintu, katanya ada apa gitu mungkin ya. Karena mengganggu orang lain. Iya. Itu edukasi zaman dulu lah seperti itu. Nyatanya ya Pak Imam kalau mau bepergian kadang-kadang ya sering melihat ular. Tapi di kandang. Senang. Iya, saya malah senang. Kalau lihat ular malah senang ya. Nggak takut sial, malah kalau lihat ular itu senang. Nah ini teman-teman. Cantik banget tuh. Mungkin buat teman-teman yang pengen pelihara ular, ya boleh yang seperti ini, tapi jangan yang king cobra atau cobra. Bisa ya, risiko tinggi ya. Pasti. Nah, lebih baik kita melihara yang risiko rendah. Cantik banget ini. Risiko rendah. Tapi tetap hati-hati. Kalau ukuran gede tetap Bisa melilit ya. Iya, melilit juga. Ini tenaganya kuat banget kalau kita nggak hati-hati. Dan apabila kadang lapar, itu kadang nilai agresifnya tinggi karena lapar, kadang nyamber loh makannya. Jadi kadang-kadang belum dikasih makan, yang ngasih makan udah disamber dulu. Kalau untuk ular-ular seperti ini ya, yang sudah breedingan, yang sudah albino seperti ini, untuk yang siap kawin itu umur berapa sih Pak? Ya sebenarnya 18 bulan Udah siap kawin sih. Cuma kadang-kadang hasilnya kurang, kalau postur tubuhnya kurang gede, hasil telurnya kan kurang banyak juga. Masih terlalu muda ya, belum terlalu kuat mungkin ya. Ya, untuk bagusnya ya sebenarnya ya umur 3 tahun itu bagus banget karena udah mapan banget. Tapi kalau secara umur itu 18 bulan sudah kawin. Iya iya. 18 bulan sudah kawin sebenarnya. Itu saya sering menjumpai ular di alam itu seperti sanca itu, kok kalau ketemu manusia kok pasti ditangkap gitu loh. Maksudnya kalau sanca nggak terlalu bahaya sebenarnya ya untuk para petani ya. Iya. Sangat membantu petani. Iya loh, kadang-kadang saya heran loh. Kenapa kalau orang-orang kita kalau melihat ular di sawah itu loh pasti ditangkap kalau sanca. Kan sayang, akhirnya banyak tikus juga kan. Sawah, Iya. Kalau mungkin kobra atau king cobra ya saya nggak bisa komen lah. Tapi kalau sejenis sanca lah sayang lah kalau untuk ditangkap, dipukul gitu. Jadi buat dibunuh ya. Sahabat-sahabat kita ya harus banyak-banyak belajar lah. Nggak semua ular itu berbahaya sebenarnya sih ya. Tergantung kita. Kalau kita hati-hati ya ularnya juga ya nggak mau mencelakai kita sih. Terutama ular sanca itu, ular piton yang ada di sawah-sawah. Ya saya harap buat teman-teman kalau ngelihat jangan dibunuh lah gitu. Saya sering menjumpai soalnya sih ya. Untuk menjaga ekosistem ya. Iya betul. Alam lah. Oke mungkin Pak Imam cukup sekian dulu ya konten kali ini. Jadi saya terima kasih banyak dapat edukasi tentang reptil, jadi nambah pengetahuan lagi. Nah buat teman-teman yang kepengen tahu lebih dalam tentang reptil bisa kunjungi channel YouTube-nya Imam Holo. Terima kasih, sampai jumpa di lain video.